Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah Nasution dari Prodi Kesehatan Masyarakat dan Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya ingin meringkas atau merangkum dari materi DR Haji Ahmad Alim LC dan MA dalam materi yang telah dipaparkan di semester 4 ini. Yang pertama ada materi dari kesehatan lingkungan perspektif Islam. Allah menciptakan jagat raya ini sesuai dengan fitrahnya, dan itu kemaslahatan manusia. Terjadi pencemaran dan tragedi itu bisa mengalami kerudakan seperti penyakit fisik maupun mental. Salah satu tugas manusia di muka bumi ini mempunyai hubungan selain hubungan vertikal, dia juga harus mempunyai hubungan horizontal. Nah, hubungan horizontal ini seperti hubungan baik dengan manusia. Hubungan horizontal ini ditunjukkan seperti hablum minalam, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar kita, dan dilarang dalam Islam untuk merusak alam-alam sekitarnya. Pentingnya melakukan edukasi terhadap masyarakat memiliki potensi untuk membekali diri yang berkonsep dan yang diajarkan dalam Islam, agar hubungan manusia dan lingkungan itu harmonis. Makanya kita wajib dalam mempelajari pendidikan lingkungan hidup agar adanya tanggung jawab ke diri sendiri dan juga tanggung jawab dengan alam sekitarnya. Penyebab rusaknya alam itu hanya karena budaya mubazir, menghambur-hamburkan dan berlebihan. Karena adanya budaya mubazir ini, manusia membuat kerusakan di lingkungan dan alam sekitarnya. Maka dari itu, jangan mengikuti orang-orang yang melakukan kerusakan, tapi ikutilah orang-orang yang melakukan hal-hal baik di lingkungan sekitarnya. Materi kedua ini ada determinan kesehatan perspektif Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan itu hanya terlihat dari 4 hal, yaitu perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Nah, faktor-faktor ini digabungkan akan menjadi dampak status kesehatan di masyarakat. Jika dilihat dari perspektif Islam, itu faktor-faktor kesehatan yang bukan 4 hal tersebut, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ibadah dan keimanan. Karena ketenangan jiwa itu bisa melalui iman dan ibadah, dan juga memberikan signifikan terhadap ketenangan untuk jiwanya. Ketika jiwanya itu tenang dan bahagia, dapat membantu dalam kesehatan yang ada didapatkan. Dan dari sisi doa pun, sehat juga dipengaruhi oleh doa-doa yang memberikan kesehatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan itu oleh pengetahuan, maka kita melakukan penyuluhan promosi kesehatan untuk mengadvokasi tentang kesehatan secara holistik. Selanjutnya materi ketiga yaitu kesehatan reproduktif dalam Islam. Nah, kesehatan reproduktif itu yaitu kesehatan secara fisik dan sekaligus kesejahteraan fisik maupun mentalnya yang berhubungan dengan sistem dan fungsi reproduktif, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tetapi mencakup segala hal dalam komprehensif kesejahteraan. Tujuan masalah kesehatan, terutama untuk kaum hawa ini, memiliki ciri-ciri khusus yang diperhatikan. Misal, seperti yang pertama berkaitan dengan haid atau datang bulan. Ini merupakan siklus reproduktif yang memadai kesehatan dan normal, karena dari sisi biologis, perempuan merupakan indikasi bahwa perempuan telah mampu untuk berproduksi atau mengalami proses kehamilan dan kelahiran. Menanggulangi wabah penyakit LGBT. Nah, faktor ini adalah faktor dari perilaku yang menyimpang. Bahkan Nabi pun melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Nah, bahkan di dalam hukum Islam pun sangat tegas dan hukum sangat ngeri. Selain itu pun, syariat Islam tidak memberikan sedikit pun ruang untuk yang mengikuti perilaku-perilaku seperti kaum Nabi Lut. Maka bunuhlah dia dan pelakunya pun dihukum pancung. Yang harus kita lakukan dalam pencegahan orang-orang yang mengikuti perilaku seperti kaum Lut ini ialah pertama, bagaimana mencegah ideologi ini, paham dan juga perilaku ini supaya tidak tersebar di masyarakat secara luas, dan dua, diterapi secara sisi sikapnya. Selanjutnya materi dari pelayanan kesehatan Islami. Bagaimana sih sebenarnya pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam ini, dan bagaimana juga manajemen dalam keislaman ini. Nah, pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang sifatnya sempurna dan menyeluruh. Prinsip al-munfa'ah atau memberikan manfaat hadi pelayanan di realisasi Islam itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, prinsip ma'aruf itu memberikan
kebaikan sesuai huruf. Kebaikan yang sesuai hurufnya kita bantu orang sesuai dengan lingkungan ataupun tempatnya dan bahasanya. Prinsip dalam itu prinsip asuhur atau memberikan kebahagiaan. Ketika sedang melayani dengan kebahagiaan, maka orang-orang yang kita temui akan terlihat bahagia dan senang. Selanjutnya itu adalah islamisasi masyarakat. Nah, sebagai praktisi kesehatan itu tidak hanya sekedar membimbing atau penyuluhan kepada masyarakat. Melalui kesehatan ini kita berdakwah, mengajak orang-orang untuk bersikap baik atau akhlak dalam memberikan contoh. Akhlak yang baik dan memberikan kesan kepada masyarakat. Memberikan penyuluhan selain mengedepankan akhlak dan ilmu, kita harus punya prinsip di dalam penyuluhan kepada masyarakat dan adanya keinginan yang kuat untuk menyehatkan atau menyelamatkan masyarakat itu sebagai komunitas pilar dalam peradabannya. Intinya bahwa kita sebagai umat muslim harus sebagai contoh yang baik dan tujuannya bukan untuk pribadinya, tetapi untuk mengsolehkan masyarakat dan memberikan manfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, Halimatus Sadiah Nasution. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau teks yang tidak sesuai atau masih ada kesalahan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.